Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, 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 baik. Jadi di video kali ini kita mau curhat-curhat batu empedu lagi. Oke, jadi ini aku mau bacain, ada yang DM aku kemarin. Ini udah lama ya, tapi aku baru balas baru-baru. Langsung aja. Assalamualaikum Mbak Leli, saya pengen sharing-sharing dengan Mbak Leli. Tapi saya menolak dengan batu 1,7 dan ukuran satunya 1,2. Pas buka-buka YouTube, lihat Mbak Leli sembuh tanpa operasi, jadi merasa ada kesempatan buat sembuh. Semoga saya bisa sembuh total seperti Mbak Leli. Amin. Oke, kita langsung telepon aja ya. Oh ya, guys, buat kalian yang ingin telepon atau curhat-curhat batu empedu dengan saya juga bisa DM. Dan syaratnya DM-nya langsung aja ceritakan apa keluhannya dan batu empedunya udah ukuran berapa. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Kak, gimana sekarang keadaannya? Ya, Bisa? sudah enak. Udah ya? Oke, Iya, aku sekalian tag video ya untuk curhat-curhat batu empedu. oke. Nama aku Faika. Usiaku 35 tahun, ibu dari tiga orang anak. Jadi aktivitasku bekerja kan tiap hari itu. Nah, pas waktu itu aku posisi dinas malam. Pulangnya itu aku masak. Jadi kan aku di rumah itu bapak ibu nggak ada ya. Jadi suami aku di luar kota dan aku di rumah hanya tinggal dengan 3 anak dan adik kandungku. Jadi nggak punya rewang dan semuanya dilakukan sendiri itu. Nah pas itu pulang kerja aku tuh lapar kan, mau makan nggak, nasiku belum matang. Jadi aku bikin mie pakai telur, pakai sayur. Terus sementara buat mengenyangkan ya, jadi makan itu. Terus aku tidur sama anak-anakku. Nah tiba-tiba jam 11 siang itu aku kok nyeri ulu hati ya, kok habis gitu tak minumin antasida itu tetap. Terus tak biarin sama aku minum paracetamol tetap. Terus tambah lama kok tambah kayak sesek ya. Akhirnya eh, minta tolong ke temanku untuk suntik anti nyeri rencananya gitu, atau apa suntikan waktu itu biar untuk lambung ya. Nah disuruh tunggu sampai jam 2 karena shift sore kan. Ternyata aku nggak kuat nunggu jam 2 itu, kok tambah lama tambah sesek ya. Akhirnya aku berangkat ke UGD minta tolong teman-teman untuk injeksi. Nah sudah diinjeksi dan dibawain obat, di rumah aku minum lah, minum sukralfat, minum omeprazol. Terus sudah disuntik juga, tapi tambah lama, tambah malam, tambah sakit, tambah sesak, tambah udah miring-miring nggak bisa, udah semuanya udah nggak bisa. Akhirnya dibawalah ke UGD dan di opname di rumah sakit swasta selama 4 hari. Enggak, jadi nggak keluhannya cuma nyeri ulu hati dan sesak itu aja. Untuk yang lain pusing, mual, muntah itu nggak ada kak. Hanya itu aja. Nyerinya Nah, tuh di punggung nggak? Sampai di punggung belakang. nyeri. Iya, tembus punggung Oke, waktu itu. oke. Terus di rumah sakit itu didiagnosa kolik abdomen selama 4 hari itu. Jadi nggak ada indikasi untuk di USG. Selama 4 hari itu masih tetap keluhannya sampai pulang, sampai di rumah selama 4 hari itu pun itu masih sering kambuh gitu. Habis gitu sakitan lagi aku mbak, sakitan lagi, terus MRS lagi aku. MRS lagi ke rumah sakit pemerintah. Pindah ke rumah sakit pemerintah. Habis gitu hari kedua di situ langsung disuruh USG abdomen. Nah disitulah baru ketahuan ternyata ada batu empedu itu paling besar 1,7 dan yang satunya 1,2 gitu. Waktu sering kambuh itu kira-kira Kak, itu Kakak ngerasa setelah makan sesuatu atau karena efek kecapean atau karena efek
stres atau banyak pikiran gitu nggak? Kecapean. Kalau pas banyak aktivitas itu udah Kak, udah apa ya? Udah nyeri ulu hati lagi, nyeri perut sebelah kanan atas. Terus ya itu kambuh lah, kolik sudah wes, udah Oh. kolik lagi tuh dah. Jadi bukan karena telat makan atau salah makan ya? Iya, ya kecuali saya mual muntah ya. Nah itu nggak ada mual, saya makannya juga enak biasa. Biasanya kalau pas lagi kambuh itu dibuat makan itu tambah sakit, dibuat minum itu tambah sakit. Apa kayak tambah buat nafas tuh apa ya? Sesak berat Tambah gitu ya? berat gitu. Hmm, Itu tadi nah bulan apa pas ya? saat Lanjut. itu semua bulan ini Kak, bulan November. Oke. Jadi awal-awal November itu Mm-mm. gitu. Oke, lanjut. Terus di rumah sakit yang opname kedua itu aku nggak disarankan untuk di apa Operasi. di operasi karena sama dokternya mau dicoba obat dulu gitu. Ikannya peradangan katanya gitu, peradangan pada kantung empedu gitu. Jadi diobati antibiotik, terus nggak dikasih pemecah batu. Waktu itu cuma dikasih antibiotik sama untuk obat lambung. 4 hari itu udah enak itu karena apa? Istirahat total. Terus dikasih anti nyeri sehari 3 kali. Otomatis kan nggak aktivitas dan nggak nyeri kan Kak selama di rumah sakit. Jadi pas opname kedua itu udah enak gitu, udah pulang itu sehat. Nah habis gitu di rumah aku tuh mikir kan anakku udah berapa lama ya nggak sekolah. Akhirnya aku coba lah nganter anakku sekolah. Itu udah kambuh lagi yang ketiga. Jadi aku naik motor terus kesakitan kan. Nah pas jemput itu sepedaku itu bocor, jadi aku harus naruh di bengkel. Sedangkan anakku yang ketiga ikut. Jadi aku pulang ke rumah itu jalan kaki sambil gendong anakku yang kecil dan nuntun anakku yang nomor 2. Itu udah Kak, yang ketiga itu udah. Akhirnya aku sampai malam itu kan padahal waktu itu udah MRS kan, udah keluar kan. Ini apa namanya? Kontrol ke poli ya. Udah kan, udah kontrol itu dikasih obat anti nyeri. Anti nyeri kalau diminum kalau sakit aja. Kalau masih tetap minum yang ini Kak, gitu kan. Sudah, pas kambuh itu minumlah yang obat nyeri tetap. Minum obat yang satunya lagi tetap Kak, akhirnya aku dibawa lagi. Nah itu terus dari penyakit dalam itu dialih rawat ke penyakit bedah kan. Ya ke dokter bedah. Dokter bedahnya langsung bilang, Kak ini kita siapkan operasi ya hari Senin. Itu hari Sabtu. Kita siapkan operasi ya hari Senin. Sedangkan aku posisi sendirian di rumah sakit Kak. Karena apa, suamiku masih di luar kota, belum pulang. Dan anakku udah lama kan nggak sekolah, nungguin aku yang opname kemarin itu. Anakku yang pertama itu kelas 4 SD. Jadi dia nungguin aku selama aku opname 2 kali itu. Nah, aku kasihan kan. Jadi opname yang ketiga, ibu nggak apa-apa kok, ibu sendiri. Jadi aku sendirian. Pas pagi dokternya visit itu aku diam cuma bilang, operasi. Aku cuma diam. Terus, iya dok, aku cuma bilang gitu. Terus aku bilang suamiku, ya aku harus operasi hari Senin. Loh, nggak di USG lagi, gitu. Maksudnya untuk memastikan ya itu beneran batu apa enggak. Karena kan yang kemarin diagnosanya hanya, apa namanya, radang empedu gitu. Nah terus ya dokter maaf dokter saya belum siap operasi. Akhirnya saya mau pulang kayak gitu. Habis gitu sama dokternya diizinin pulang karena udah nggak ada keluhan waktu itu, udah 4 hari dan diizinin pulang, nanti kontrol ke poli bedah gitu. Nah akhirnya apa? dikasih obat pemecah batu.
namanya? dikasih obat Masih inget nggak? asam urso. Iya, namanya asam urso. Tapi Kak, setiap kali minum tuh punggungku kayak yang patah. Jadi nyeri banget. Oh, jadi udah bisa dipastikan ya setiap habis minum itu rasanya itu ya? Iya, jadi saat setelah minum obat itu punggungku tuh nyeri banget, nyeri banget kayak gimana ya, Kayak kolik tuh bukan? kayak tulangnya itu patah gitu loh Kak, Hmm, nyeri banget. tapi bukan Terus kayak kolik ya, beda ya? bukan, beda. Kalau kolik kan nyeri ulu hati tembus ke punggung kan. Nah ini punggungku tuh kayak yang retak-retak gitu loh Kak. Itu rasa ini Nah jadi dideskripsikan seperti itu ya. Nah, iya, mungkin itu efek sampingnya ya. Dan aku baca memang efek sampingnya itu nyeri sendi kayak gitu. Terus dikasih obat anti nyeri sama dokternya, ibuprofen waktu itu. Apa? Terus habis gitu Kak, aku minum lah ya, minum sambil ke poli bedah karena dijadwalkan USG ulang waktu di poli bedah. Itu yang hari Jumat Nah, kemarin. ya, nah jadi selama proses pulang dari rumah sakit ke poli bedah itu Kak, aku lihat pas sama suamiku tuh lihat-lihat YouTube kan. Nah itu lihat YouTube-nya Kak Leli kan, pengobatan batu empedu gitu kan, tanpa operasi, dan itu banyak testimoninya. Jadi saat itu juga ingin coba gitu loh, pengen coba pakai apel itu kan, terapi apel yang 1 hari 1 kilo. Akhirnya waktu setelah pulang opname itu, jadi langsung itu kita beli ya. Terus waktu itu nggak bisa aku ngabisin 6 biji, nggak bisa. Jadi 1 hari itu 4 bisa kalau ngabisin 6, jadi 4. Habis gitu besoknya 5, terus besoknya lagi 6. Jadi nggak apa, kadang 5 kadang 6 gitu sehari itu. Kadang malam udah mau makan apel itu udah ngantuk gitu, jadi ya 5 sampai 6 itu. Nah kemudian yang hari keempat itu aku masih, kalau pagi kan BAB, setiap makan apel itu, selama makan apel itu aku tiap pagi BAB, dan aku pasti melihat, aku penasaran ada perubahan apa enggak gitu kan Kak. Nah hari keempat itu aku keluar kayak biji wijen itu hitam, itu sekitar 10 biji. Tapi Nah, tapi aku mau tanya, sebelumnya itu kakak BAB-nya gimana? Lancar memang setiap hari atau enggak? aku dari kecil itu BAB ku tiap 2 minggu sekali. 2 minggu, seminggu gitu, nggak tentu, nggak tahu, dari kecil emang gitu. Mungkin bisa salah satu faktor sih Kak. Jadi usahakan nanti untuk kedepannya, usahakan gimana caranya supaya BAB-nya harus tiap hari. Iya benar-benar. Lanjut. Nah itu salah satu kenapa aku menolak operasi Kak, karena aku pikirnya gini ya, kalau empedu kantung empeduku diambil itu kan, aku takutnya memperberat kerja usus kan gitu. Nah padahal aku BAB-nya tiap seminggu atau 2 minggu, jadi aku mikirnya parno ya, maksudnya nanti kalau aku diambil tambah kerja beban ususku semakin berat gitu kan. Makanya aku memutuskan untuk menolak itu, dan aku mau ikhtiar pakai yang apel itu tadi. Nah habis itu apelnya itu nggak dijus Kak, dikunyah langsung, dikonsumsi. Jadi bangun tidur. Tapi ini yang terapi apel bukan? Yang terapi apel 1 minggu itu kan terakhirnya minum garam Inggris sama minyak zaitun kan? Tapi ini kakak ngelakuin itu nggak? Nah ini yang hari ke-7 kan pas di kontrol itu Kak aku. Jadi pas hari ke-7 itu aku pas kontrol. Apel ya? Iya, ngelakuin terapi apel.
Nah, yang hari keempat itu aku keluar kan Kak, keluar yang itu. Padahal aku selama terapi apel ini dan pulang dari MRS yang ketiga itu bener-bener puasa, nggak makan minyak. Pokoknya semuanya puasa. Aku makan cuma nasi, sayur bening, terus air anget sama apel. Jadi aku kalau yang lain tuh nyamil gorengan atau apa, aku tuh cuma makan apel gitu loh. Jadi telur rebus sih kunirnya nggak tak makan kayak gitu. Jadi aku bener-bener nggak makan itu wes asa wes bener-bener yang bening-bening sama air anget dan apel itu wes. Habis gitu makanya hari keempat itu aku kaget loh. Aku nggak makan apa-apa kok kayak biji-bijian ya. Aku positive thinking akhirnya mungkin apa keluar ya aku gitu. Akhirnya aku pengen memastikan hari Jumat itu. Nah, hari Jumat itu pas USG ulang, ternyata hasilnya aku kaget gitu. Terus ternyata dokter fisio apa ya? Dokter apa ya? Radiologinya bilang, "Iya, Bu, ini memang indikasi untuk dioperasi karena batunya besar. Itu 1,7 gitu." Oh, padahal saya terapi apel, dokter, kayak gini. Oh, gitu ya. Iya, gitu kan. Oh, nanti kembali ke poli ya. Nah, di dokter polinya juga bilang, ini Bu, apa namanya? Kalau dilihat dari gambar itu batunya itu 1,75 gitu kalau nggak salah. Nah, tapi ibu tetap harus operasi karena apa? Kata dokternya gitu. Dokternya menjelaskan. Terus saya mau coba pemecah batu sama terapi apel dulu ya dokter, saya bilang gitu. Ibu, pemecah batu itu hanya berfungsi 50%. Jadi misalkan pecah dia masih 0,9. Padahal yang bisa turun itu ke usus, ke pencernaan itu di bawah 0,5 gitu. Jadi kalaupun ini bisa keluar dari empedu itu bisa loncatnya itu ke saluran empedu yang akan membuat itu tersumbat karena batunya itu masih besar di atas 0,5 katanya gitu. Kak, aku langsung lemas tuh, aku harus ngapain ya, posisi aku kontrol sendiri karena suamiku di luar kota. Terus aku maksudnya kayak merasa down gitu loh Kak. Ya Allah, aku kan makan apel udah 1 minggu gitu loh. Masa sih positive thinking lagi? Kan kemarin yang pertama itu kan 1,7 sama 1,2. Ini kok batunya tinggal 1 ya, aku gini. Apa yang 1,2 pecah jadi kecil-kecil. Jadi masih mau membesarkan hatiku sendiri Kak. Jadi sampai sekarang itu aku masih konsumsi apel. Aku masih belum berani minum yang garam Inggris sama minyak zaitun dan itu perasan jeruk lemon itu karena katanya suamiku tunggu aku pulang karena takutnya kan di rumah aku sendirian, kalau aku minum garam Inggris yang dosisnya itu takutnya kelebihan itu kan menyebabkan diare dan takut gitu loh Kak, di rumah nggak ada orang gitu loh, takut khawatir gitu loh, nggak tahu aja. Jadi untuk yang garam Inggris sama yang itu aku belum minum gitu. Iya, berarti tadi pada intinya untuk USG yang terakhir yang tadi yang ketiga kali ya, itu menurut kakak ada perubahan nggak sih? Ya itu Kak, itu fotonya tuh 1 gitu loh, yang 1,7. Kan? Yang satunya 1. Iya. Yang USG sebelumnya 2, iya kan? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaanku lagi itu tempat USG-nya juga berbeda ya? Satu tempat. Oh, berarti sebenarnya hasilnya berkurang, iya nggak sih? Iya, nah iya ya itu. Cuman kan aku nggak paham tentang bacaan radiologi itu loh Kak. Maksudnya multiple apa gitu tuh aku nggak paham. Kalau yang pertama itu kan di hasil USG-nya itu kan yang pertama itu akut
kalkulous kolesistitis kan Kak. Nah yang ini yang kemarin tuh cuman multiple kolelitiasis. Nah udah beda kan Kak, gitu loh maksudku. Kalau kolesitis itu kayaknya meradang, ada peradangan gitu loh, dan ada akutnya. Kalau yang sekarang tuh multiple kolelitiasis gitu, jadi batu aja gitu, barangnya cuma batu gitu. Iya. Gitu ya aku sih. Kalau aku sih positif thinkingnya ini ya, alhamdulillah berat badannya itu berkurang gitu loh, entah karena dari minum jus apel ataukah dari minum obat urso ya kan. Kalau aku ya itu pas aku positif thinkingnya sih seperti itu. Terus tadi Ya itu aku pasti penasaran juga nih yang tadi kakak kan bilang pas kolik yang ketiga kali itu kakak posisinya lagi gendong anak, terus sama yang satunya gandeng anak ya kan, karena ban motornya bocor ya kalau nggak salah tadi. Iya. Nah itu posisinya kakak lagi emosi ya kan, lagi capek gitu nggak sih? Posisinya ya lagi memang adon ya, maksudnya merasa gitu ya? Merasa selama sakit tuh emang ngerasa apa ya Kak, kayak nelongsoan ya kalau katanya orang Jawa itu kayak nelongso gitu ya, maksudnya sakit gitu antara anak kok ya ndelala kempes juga gitu loh, kayak gimana gitu. Iya, jadi yang membuat kolik ya itu ya. Ya mungkin ya gitu. Dan sebenarnya jadi pikir makanya udah puasa ya kok masih ini, waktu itu masih masih yang ketiga itu masih makanya sih belum puasa ya. Kalau sekarang emang benar-benar udah jaga banget aku ke makan Kak. Dan aku tuh jadi flashback ya, aku tuh kenapa padahal kalau dibilang makan kayak jeroan itu aku juga nggak suka sih, kayak bebek gitu juga enggak, terus apa makan makanan yang kayak lemak-lemak gitu sebenarnya sih enggak, cuman aku berpikir mungkin dari pola hidupku saat aku menyusui anakku yang ketiga itu. Satu rumah itu kan sukanya dulu sebelum suamiku di luar kota ya, itu sukanya tidurnya itu malam, jadi jam 1, jam 2 itu memang satu rumah sukanya tidurnya jam segitu. Nah posisiku menyusui kan gampang lapar ya Kak ya, jadi mesti jam-jam 10, jam 11 itu aku mesti lapar, dan aku sukanya tuh nasi goreng dan segala macam jenis mie-mian, entah itu mie goreng, mie pangsit, mie ayam, itu aku suka banget gitu. Jadi kesalahanku mungkin ada di situ, kondisi suka makan yang berminyak di atas jam 10 itu kan. Intinya terus habis makan tidur. Iya. Apa namanya tuh, aku merasa zalim pada diriku sendiri ya, karena secara sudah dituliskan dalam Islam kan jangan berlebihan, dan di atas jam 10 itu sebenarnya kita kan nggak boleh makan sih, kita kan harus mengistirahatkan organ kita gitu loh. Jadi mungkin istilahnya organnya istirahat, kita suruh kerja, suruh apa ya, suruh kerja kan, orang-orang enak istirahat suruh kerja gitu kan. Jadi mungkin ini sudah apa ya, sudah memang teguran lah, memang aku harus menjaga semuanya gitu loh, nggak boleh yang inilah ya Allah. Jadi untuk berat badan gimana? Berat badan Kak, aku kan opname 3 kali itu dalam 2 minggu, dan berat badanku turun 3,5 kilo. Ya wajar lah ya. Aku shock. Testimoninya kakak yang sebelum-sebelumnya itu emang bener ya. Ketika sakit, ujiannya tuh banyak gitu loh. Ya diuji sakit, ya diuji ekonomi, ya diuji jauhan dari suami kan ya Kak. Iya betul. Diuji. Kalau menurut aku ya dari kesimpulan yang kakak tadi alami, yaitu dirubah 3P, pola makan, pola hidup, pola berpikir. Iya, pola berpikir.
pola berpikirnya itu yang tadi nelongso itulah ya kan, pikiran-pikiran yang negatif Mm-mm. gitu. Kita Iya harus benar-benar. berpikiran positif terus, entah itu sama Allah, entah Mm-mm. itu sama manusia, ya pikirannya positif aja. Mm-mm. Sesuatu yang terjadi Iya. sama kita tuh atas kehendak Allah dan itu yang terbaik gitu. Mm-mm. Kalau memang itu Iya benar. masalah yang terjadi, berarti ya udah kita cari jalan keluarnya masalah itu ya, dari masalah itu. Kan kadang-kadang ujian tuh kan bertubi-tubi, bukan hanya kesehatan, mungkin ada ujian lain. Mm-mm. Ya udah Iya benar. anggap aja kalau itu adalah jalan yang terbaik dari Allah, ya udah dijalani. Kalau memang kita merasa itu bukan, maksudnya sesuatu yang tidak baik untuk kita, berarti kita gimana caranya, ya Allah aku nggak mau begini, aku pinginnya gini, misalkan ya kayak gitu, aku pingin Mm-mm. jalan keluar kayak gini, ya udah itu kita curhatnya sama Allah gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalkan Islam ya kita sholat tahajud, Mm-mm. baca zikir Al-Quran gitu, tempat curhatnya di Mm-mm. situ tuh, di Allah itu. Nanti pasti Iya akan benar. adem. Secara nggak langsung kita sudah memperbaiki pola pikir kita Mm-mm. gitu. Dan Benar Kak. kalau untuk tadi pola makan, tadi kakak tahu sendiri kan, pola makan memang nggak boleh makan malam ya sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya nggak semua orang yang makan malam ada batu empedu, ya nggak sih? Iya sih. Jadi sebenarnya intinya memang itu ujian. Itu adalah teguran Benar. dari Allah dan itu adalah ujian ya kan. Nah itu untuk Mm. soal pola makan pasti kakak kurang lebih kan sudah tahu ya kan. Kalau nggak tahu nanti obok-obok lagi di video aku tuh aku pernah bahas 3P. Nah kemudian untuk pola hidup ya. Nah pola hidup itu Iya. itu salah satunya seperti tidur. Nah tidur itu tidak boleh tidur larut malam dan bangunnya subuh kalau bisa. Dan jangan Iya lupa benar. tidur siang, istirahat yang cukup lah intinya, ya kan. Nah terus lagi yang soal kakak kan habis melahirkan ini ya, masih menyusui ya. Mm-mm. Anaknya umur berapa kak yang lagi menyusui? Sekarang 8 bulannya. Waktu aku sakit tuh otomatis sakit Mbak, karena pas aku call itu dia minta minum kan, jadi aku dinaikin lah kan, namanya anak segitu aktif-aktifnya cowok ya, aku dinaikin lah. Posisi mimiknya tuh kan mas naik-naik yang model-model sayang apalah. Jadi aku tambah kesakitan, ya Allah sakit aku tapi harus menyusui, jadi langsung lagi jadinya tambah sakit. Akhirnya sekarang kayaknya sama ya aku alami dulu itu kak. Soalnya dulu kan aku juga menyusui, cuman itu aku belum tahu kalau ada batu empedu, aku belum ngerasain benar-benar signifikan, belum. Aku taunya kayak mah gitu kan. Tapi dulu posisi anak aku juga itu kalau tidur pasti di atas perut. Itu aku ngerasanya bersalahnya di situ. Aku merasa bersalahnya di situ. Dan kalau setiap habis makan kan langsung tidur, namanya kita menyusui kan, makan apa segala macam kan cepet-cepet. Nah untuk makan aja cepet-cepet, setelah makan kita menyusui lagi kan tidur sambil minum. Nah benar. Iya benar. Aku ngerasa faktornya dari situ juga, salah satu faktor. Dan memang faktor batu empedu itu salah satunya habis melahirkan kak, memang itu salah satu faktor. Ya, selain KB, perempuan yang habis melahirkan gitu kak. Benar. Dari situ juga. Jadi bukan hanya lemak-lemak ya, karena gini, kalau soal makanan aku percaya nggak percaya, soalnya kalau makanan saya satu keluarga juga kita makan yang sama ya kan, misalkan kita mereka juga makan lemak tapi mereka aman-aman aja gitu. Tapi kan berbeda dengan aku yang habis melahirkan ya kan, mungkin aku faktor yang stres, kena baby blues ya kan, faktor ya yang lain gitu loh, jadi ya kena lah batu empedu. Itu juga salah satu ujian ya kan. Jadi nggak bisa sama ratakan bahwa itu semua gara-gara makan. Oh ya. Oh gitu. Aku baru tahu kak kalau ibu postpartum lah ya, ibu habis melahirkan itu juga cenderung untuk, maksudnya lebih dominan ya, maksudnya untuk terkena batu empedu ya, maksudnya faktor inilah, faktor lain lah ya.
Ya itu aku juga, oh alah bener mungkin ya, karena bener bener Kak, jadi kita tuh habis makan kan cepet-cepetan makan terus anaknya minta minum, jadi tidur lah kan, posisi makan habis Giring makan nggak lagi, boleh langsung giring tidur. lagi ya kan. Iya Udah benar gitu anak benar. kadang-kadang tidurnya di atas perut ya kan. Nah, Perut aku iya tuh benar tuh. kepalanya kan dibuat tidur sama perut kan. Nah, ketika itu kan anak aku usia hampir 2 tahun. Itu kan udah gede kan. Mm-mm. Itu perut aku sampai kayak Hmm. lengket rasanya. Aku sampai Nah, ketiduran gitu loh, bayangkan. Aku tuh sampai ketiduran dan anak aku tidur di atas perutku sehingga ya aku tanpa sadar dong. Jadi perut aku tuh gepeng rasanya kayak apa kayak lengket gitu. Dalam batinku ini ususnya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa kah gitu loh. Nah, jadi ketika aku kayak bertumpedu, terus aku baca-baca bahwa salah satunya perempuan ibu habis melahirkan kayak gitu kan. Jadi aku mikirnya ke situ, oh jangan-jangan dulu juga faktor habis makan terus langsung tidur. Posisi kan kita menyusui, terus perutnya juga ditidurin anak kayak gitu. Apakah jadi lemak itu mau keluar sehingga dia ngegumpal di kantong empedu. Jadi aku berpikir logikanya kayak gitu, entah itu benar apa enggak ya, tapi positifnya sih seperti itu. Apakah seperti itu? ya itu berarti kan ini beberapa penelitian tentang seorang wanita yang habis melahirkan dan kena batu empedu ya kan Kak. Aku juga mikir gini loh Kak, perasaan yang makan-makan lebih dari aku tuh banyak banget, tapi mereka sehat gitu loh. Kenapa aku yang makannya biasa-biasa aja gitu. Terus ya aku dibilang nggak olahraga di rumah, aku nggak ada rewang, aktivitasku di rumah ya banyak Kak. Jadi pulang kerja ya banyak yang dilakuin di rumah gitu loh. Aku bukan tipe orang yang mageran gitu loh, yang hanya cuma lagi rumah itu, aku bukan gitu gitu. Tapi kenapa aku yang dikasih sampai teman-teman itu berpikir Kak, obat ini diminum tepat, injeksi tepat. Mungkin berpikir, maksudnya banyak pikiran, mungkin anak kami jauh apa gitu. Tapi kalau dipikir karena kami jauh, udah 1 tahun yang lalu, harusnya aku udah sakit, aku gini kan Kak. Ini aku tuh gitu. Iya, kan faktor ini meskipun kakak di rumah itu melakukan aktivitas, ya kan, melakukan segala aktivitas, tapi kan mungkin di hatinya gerundel atau di otaknya tegang, ya kan, atau di otaknya tuh ngerasa kayak kerjaan ini terus, kerjaan rumah terus capek kan gitu kan, belum urus anak lagi sendiri. Nah, dari pola pikir itu Kak, yang bikin hati kita tuh kayak apa ya, punya beban. Jadi jangan menyimpan beban, jangan menyimpan dendam. Nah, itu Kak. Iya benar ya Kak ya. Hmm, berarti memang ada pengaruh ibu setelah melahirkan dengan batu empedu ya. Kakak masih minum obatnya? Masih Kak, sampai saat ini aku masih minum karena aku berpikiran ya namanya ikhtiar ya Kak ya. Jadi aku ikhtiar tetap minum obat pemecah batu sama apel itu gitu. Tapi dokter nggak apa-apa ya ibu menyusui minum obat pemecah batu empedu? Karena aku udah nggak menyusui kan Kak, aku udah, anakku akhirnya aku sapi, Oh, gitu. berhentiin gitu. Demi untuk minum obat itu? Iya karena aku sakit kan, di rumah sakit bolak-balik opname kan Kak, jadi anakku minum apa di rumah gitu Kak. Aku kan asli pernah juga giziku juga nggak banyak gitu, jadi harus terpaksa diberhentikan. Terus untuk yang tadi kan keluhannya kalau setiap minum obat ursul tadi keluhannya kan nyeri. Kemarin yang hari Jumat itu kakak kontrol sempat bilang nggak sama dokter untuk udah sempat bilang, terus katanya itu memang obat yang untuk mencahin batu, emang efek sampingnya tiap orang nggak sama gitu kan. Terus aku tanya di bagian farmasi, aku ngambil obat, aku cerita Kak, aku kalau minum ini
Kok nyeri ya? Oh iya, memang ada beberapa orang yang ngeluh seperti itu. Jadi apa dicoba untuk yang paten ya itu katanya. Tapi di sini nggak ada. Itu pun mahal harganya Kak. Gitu. Hanya di rumah sakit tidak ada yang paten gitu. Jadi beli sendiri di luar. Aku belum coba Kak. Mungkin ada rekomendasi. Gitu. Kalau itu generik ya, yang Urso itu. Iya. Oh, terus tapi dokter bilang boleh ya kalau beli di luar, misalkan di apotek gitu, obat paten. Boleh. Cuman dokter Boleh. nggak bilang namanya apa gitu, Iya. nggak bilang ya. Enggak. Aku kan pernah sempat baca itunya Kak. Ya, itu kayaknya ada obat selain asam urso ya, apa ya Kak ya? Yang apa yang aku pernah minum atau Iya, iya, Kakak pernah minum apa ya? kalau aku sih minumnya Urdaflak, kalau enggak Estasor. Dua itu sih. Oh, iya aku pernah kemarin cari-cari browsing sih. Emang minim apa ya? Minim efek samping. Dan emang harganya udah lumayan ya. Satu box itu 200 apa 500 gitu. 500 betul. Nah, benar. Kan kerdus kan? Iya. Jadi kerdus itu aku belum coba sih. Berapa papan doang gitu loh. Iya, cuman 24 apa ya? Kalau nggak salah itu. Iya, betul. 24 biji kayaknya. Iya, sekitar itu. Jadi satu biji itu 15.000. Iya. Jadi dulu tuh aku kalau beli satu box nggak sampai sebulan, sekitar 20 harian. Untuk 3 kali. Oh iya benar. Salah. Emang nggak ada efek sampingnya ya Kak? Iya sih Kak, yang aku rasain nggak ada sama sekali. Aman-aman aja, bahkan ya enak-enak aja sih di badan. Nah, oh ya itu apa coba itu aja ya Kak ya. Tapi Kakak itu minumnya sampai berapa lama? Aku minumnya setahun. Oh 1 tahun emang ya? Iya. Ya itu aku pas nah benar pas itu aku pas kontrol ke dokter penyakit dalam itu memang disarankan 6 sampai 1 tahun konsumsi obat itu, jadi harus sabar ya Bu. Itu Kak. Betul, batu empedu itu apa ya? Oh, batu empedu itu prosesnya lama memang. Jadi jarang yang langsung bisa instan sembuh. Itu butuh proses yang lama dan harus sabar. Oh, benar-benar gitu. Apalagi kalau cuma pakai herbal, ya udah harus ekstra sabar. Berarti menurut Kakak nih, aku terapi apelnya ini udah perlu diakhiri atau lanjut terus? Apa mau dicoba minum itu apa garam Inggris dan itu apa namanya dah minyak zaitun. Kalau untuk terapi apel, yang aku bilang itu kan ada 2 Kak. Yang satu itu ngejus apel setiap hari, sama yang satu terapi apel. Jadi kalau yang terapi apel itu dilakukan hanya 1 minggu, 6 harian, 6 harian ya. Nah itu di hari terakhir minum garam Inggris, minum minyak zaitun, terus lemon ya kan. Nah itu namanya terapi apel, dilakukan selama 6 hari. Tapi kalau ngejus apel setiap hari itu beda lagi gitu. Kalau aku dulu aku ngejus apel setiap hari dan aku pernah ngelakuin terapi apel. Aku pernah ngelakuin terapi apel tuh 2 kali. Dengan waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan gitu. Aku pernah ngelakuin itu. Karena kalau cuma jus apel tuh sebenarnya memang belum ada ilmiah yang meneliti bahwa apel itu bisa menghilangkan batu empedu, itu memang belum ada ilmiahnya ya. Kalau aku lihat di YouTube kan. Nah, tapi memang jus apel atau buah apel itu bagus untuk penderita batu empedu. Nah, untuk terapi apel yang tadi aku sebutin ya, yang hanya 6 hari. Nah,
di situ ada garam Inggris, ada minyak zaitun, ada jeruk lemon, ya kan. Nah, di situ aku pernah baca ada terapis di Jakarta, sekitaran Jakarta ya, bahkan temen aku pernah ke terapis itu. Nah, waktu itu bayar sekitar 20 juta apa 25 juta ya temen aku datang ke terapis itu. Dan dari terapis itu tuh disuruh melakukan terapi apel itu. Gitu. Jadi aku pengen datang ke terapis itu kan, cuman kan jauh, nggak bisa, harganya mahal kan, harganya sampai gitu. Sehingga aku cuman dibocorin terapi apel itu sama teman aku, dan aku cari di Google terapi apel tuh gimana sih gitu kan. Nah, akhirnya aku lakukan tuh terapi apel itu. Nah, kalau terapi apel memang harus minum garam Inggris sama minyak zaitun sama lemon. Gunanya untuk ketika kita sudah full 5 hari, 6 hari minum jus apel ya kan. Nah, itu batu itu diharapkan dia melunak ya kan. Nah, terus ketika minum garam Inggris itu tuh, garam Inggris tuh fungsinya untuk membuka ini loh. Usus 12 jari. Iya, betul. Aku sampai lupa. Nah, kalau nggak salah itu untuk membuka usus 12 jari itu supaya dia tuh kayak kebuka gitu. Nah, kalau untuk minyak zaitun itu untuk kayak melicinkan gitu loh. Dia membantu teduh dia kayak pelumas gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk jeruk nipisnya itu juga untuk ngebantu itu batu empedu melunak. Gitu. Saya baca di Google ya, kurang lebih kayak gitu. Iya, terus apa nggak di jus itu, cuma dikonsumsi aja? Nggak apa-apa ya. Iya, cuman memang beda terapi apel sama makan apel atau ngejus apel setiap hari beda. Yang bener yang ngejus ya. Kalau yang bener sih sebenarnya terapi, kalau mau ini ya, mau memang batu empedunya keluar gitu loh, itu yang lebih. Berarti sebenarnya benar yang sehari 1 kilo itu kan? Sebenarnya bukan 1 kilo sih Kak, aku pernah timbang gitu. Itu kan aturan minumnya 500 mili jus apel ya kan. Makanya aku timbang tuh 500 mili itu berapa apel sih ya kan, aku timbang tuh. Itu sekitar 500 gram buah apelnya itu. Jadi kalau misalkan pagi kita 500 mili kita minum, malam nanti 500 mili kita minum, berarti kan totalnya 1 kilo. Kurang lebih. Gitu. Dulu saya dulu timbang kayak gitu. Soalnya 500 mili aja jumlah apelnya sekitar 3 apel kan. Itu kalau yang besar-besar. Kalau 1 kilo kan berarti sekitar 6 kan. Iya. Gitu. Aku buat patokan sih seperti itu dulu. Makanya setelah terapi apel, aku lanjutin dengan ngejus apelnya setiap hari gitu. Kalau terapi apel kan kita nggak bisa lakukan setiap hari. Kita nggak bisa ngelakuin minum garam Inggris gitu setiap hari kan nggak bisa. Nah, yang kemarin yang hari ke-7 itu kan aku nggak ada garam Inggris karena kan bawa pulang dari itu aku udah down kan Kak, udah pengen cepet pulang aja ya, jadi aku nggak sempat beli garam Inggris. Terus tapi aku malamnya itu minum minyak zaitun 2 sendok, tapi aku nggak punya jeruk lemon di rumah. Nah, besoknya aku nggak BAB. Nggak apa-apa, normal. Aku aja juga tetap minum minyak zaitun kok. Minyak zaitun tuh aku minum setelah makan. Oh gitu, setelah makan berapa sendok? 1 atau 2 sendok gitu. Aku pernah. 1 atau 2 sendok setelah makan ya. Terus itu punya kakak itu terus keluarnya pas itu gimana ya? Ya pada saat itu. Pas habis terapi itu. Oh, terapi yang ini, yang terakhir garam Inggris, terapi apel ya. Itu keluarnya kayak hijau-hijau, terus keluarnya memang benar-benar kayak bersih, maksudnya bersih usus itu kayak dibersihkan gitu loh. Kita tuh BAB bukan hanya sekali kalau yang aku alami ya, kayak lancar banget gitu loh. Ya sampai diare sih enggak, cuman ya normal aja gitu. Kayak benar-benar dibersihkan. Itu minumnya berapa sendok? Setengah atau? Apanya itu? Garam Inggrisnya? Takarannya aku lupa Kak. Karena kalau banyak kan
takutnya itu ya apa diare ya terus Itu kan menerus ya sebenarnya tujuannya untuk melancarkan itu, membuka Kak. ya. Iya, membuka, Oh, melancarkan itu. Kakak nggak pernah coba cuka apel? nah itu belum. Oh, kalau aku dulu setelah aku coba terapi apel ya, aku Mm-mm. pastikan setiap hari tuh minum ini, jus apel sama cuka apel aku. Cuka apelnya bangun tidur ya 2 sendok. Iya, iya betul. Dicampur air hangat terus mau tidur ya. Iya betul. Sama malam sebelum tidur. Iya ya nanti dicoba ya. Karena itu tadi Kak, namanya ujian kan barengan gitu ya ujian ekonomi. Terus itu apelnya bebas atau yang hijau Kak? Apelnya kalau aku bebas sih Kak. Aku malah nyarinya Oh iya. Fuji yang manis malahan. Iya, sama sih Kak. Sama yang kayak berpasir gitu loh. Apa ya? Apel merah itu. Apel merah sama apel yang Fuji. Ya pokoknya seadanya apel dah Kak dimakan. Kadang bosan ya. Apel yang manis tapi yang murah gitu. Fuji kan. Iya. Terjangkau. Iya, apel Fuji. Kalau yang mahal, aduh mahal banget sampai 100.000 sekilo. Enggak dulu deh. Aku kakak juga harus happy Kak, harus senang, harus happy. Iya, hatinya tuh harus senang, bener-bener happy, jangan ada beban. Harus sering juga tarik nafas, terus dikeluarkan pelan-pelan. Itu salah satu terapi juga terapi apa pikiran gitu kan. Exhale, inhale. Iya, itu dilakukan sendiri aja Kak. Terus coba nonton Ustadz Danu juga yang mengenai batu empedu. Ustadz Danu ya nanti. Sifat-sifat apa yang kita perbaiki di situ nanti ada banyak Oh gitu. Iya dijalani aja. Yang penting sudah ikhtiar dan berusaha kan ya Mbak. Iya. Kecuali aku nggak minum obat pemecah batu, terus makanya masih ngawur gitu kan ya. Iya. Ada apa gitu ya, gimana mau sembuh. Iya, sama ini lagi satu lagi nih yang harus dilakuin ya, itu aku ya dulu ya, minum air putihnya itu diganti dengan air hangat. Oh ya benar, aku selalu ganti dengan air hangat Kak. Iya entah gimana ya. Terus sampai sekarang enggak sih, sekarang aku udah enggak ya juga. Oh terus aku mau tanya ini, Kakak udah mulai bebas makan lagi tuh itu kapan? Setelah 1 tahun kok itu, dan USG dipastikan udah bersih gitu atau gimana? Kan aku kan proses penyembuhan sekitar 1 tahun kan, baru dinyatakan sembuh kan. Nah diet awal itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh aku bener-bener diet total banget, diet ketat gitu loh Kak. Aku nggak pernah nakal, nggak pernah bandel, nggak pernah nikung, ibaratnya benar-benar tertib gitu ya kan. Nah karena berat badan aku tuh turun ya Kak, dari sekitar 55 kilo sampai 38 kilo Kak. Oh, aku kan takut dong karena terlalu kurus gitu loh. Aku takut. Nah, aku memutuskan untuk makan bebas dari situ, tapi pelan-pelan. Batu empedunya masih ada ya kan, karena itu kan bulan kelima. Setiap aku tes USG per 3 bulan, ya kan dinyatakan bersih, dinyatakan masih ada tapi berkurang gitu kan. Jadi aku bikin perbedaan nih, setelah 5 bulan ke atas aku coba nih makan bebas ya, cuma bedanya makan bebas, tapi kalau untuk obatnya, herbalnya tetap dilakukan, aku nggak pernah telat. Nah, 3 bulan kemudian aku tes kan USG, tetap hasilnya juga berkurang Kak, sama aja udah bebas kan. Nah setelah itu aku lanjut lagi tuh makan bebas selama 3 bulan kemudian, aku tes lagi ya kan. Nah tes lagi ternyata hasilnya berkurang, tapi masih ada gitu. Nah setelah 3 bulan berikutnya aku tes lagi kan. Nah disitu baru dinyatakan bersih dari batu empedu.
berarti nggak bisa langsung, emang ya memang butuh proses. Iya, jadi kakak bisa simpulkan nggak kira-kira dari cerita aku? Sabar. Emang harus sabar ya. Iya, jadi intinya bukan karena makanan saja gitu loh. Toh aku makan bebas juga ternyata bisa bersih ya kan. Iya benar-benar. Itu aku juga terus kayak meneliti gitu ya, kayak memperhatikan gitu loh. Apa benar dari makanan gitu kan? Gitu, jadi Dan ternyata nggak semuanya dari makanan ya, happy apa gitu lah ya, pengaruh juga gitu kan. Oh. Jadi kalau untuk obat dari dokter tetap aku minum, terus herbalnya cuka apel itu aku fokusin cuka apel aja tuh setelah itu. Jadi cuka apel sama ngejus apel memang itu aku fokusin itu setelah 6 bulan ke atas lah ya. Aku fokusin itu. Jadi kesimpulannya kalau dibilang aku makannya dari kapan bebas ya kan? Ya sebenarnya aku belum sembuh pun aku udah makan bebas. Karena kalau aku bikin diet, aduh aku takutnya berat badan aku nih semakin turun. Ya itu. Karena kan aku nggak makan lemak-lemakan, aku nggak makan minyak-minyak. Benar. Asupan tubuh aku tuh malah kekurangan lemak. Kita kan juga perlu lemak. Iya. Iya Kak, kulitku tuh kayak kendor gitu loh. Merasa banget aku tuh. Padahal asupan nutrisi buah-buahan terpenuhi ya. Buah-buahan malah tapi kan ternyata lemak juga kita tuh perlu gitu. Jadi tubuh kita itu sebenarnya nggak harus yang steril banget. Jadi memerlukan juga lemak untuk kekuatan, ya kan, untuk energi. Itu asalkan tidak berlebihan. Jadi sebenarnya semuanya bukan karena faktor makanan sebenarnya. Benar. Makanan itu adalah rezeki loh, iya kan? Iya itu Kak. Itu adalah rezeki. Masa kita nggak boleh makan udang misalkan ya? Nanti takut kolesterol, nanti takut ini itu. Padahal udang itu kan halal, boleh dimakan. Iya. Itu adalah salah satu protein, ya kan, nutrisi, ya kan. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu sebenarnya ya tadi tuh dari sifat, dari pola hidup. Sebenarnya itu yang membuat sakit dengan makanan. Asalkan makanan kita tuh nggak berlebihan. Apapun yang berlebihan, misalkan udang 1 kilo, 2 kilo langsung jadi setiap hari dimakan kayak gitu kan nggak bagus. Ya, minum air putih pun sehari misalkan 5 liter yang sangat-sangat berlebihan ya, itu kan juga nggak bagus kan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Jadi intinya gitu, yang penting kita masih makan sewajarnya. Insya Allah masih aman sih Kak, selama tubuh kita tuh memang bisa menerima. Karena ada orang yang kalau makan misalkan ya makan apa gitu, dia langsung kolik atau dia langsung tubuh dia merespon tidak bisa menerima ya istilahnya. Dia harus menghindari makanan itu berarti. Ya kan setiap orang beda-beda. Dulu Kakak masih awal-awal tuh ngerasa berat nggak sih, mulai dari yang makan semua dimakan, terus habis gitu harus makannya tanpa minyak, itu kan paling berat ya. Itu ngerasa berat banget nggak sih? Jujur ya, apa aku aja? Jujur Kak, aku ngerasa bahwa itu yang tadi Kakak bilang ya, kalau orang Jawa bilang tuh nelongso. Berasa kayak ya Allah, nikmat makan sudah dicabut kan. Rasanya kayak hidup dunia itu tidak ada arti lagi Kak. Karena hidup itu kan hidup itu makan kan. Iya benar. Selain untuk ibadah, hidup itu kan sebenarnya untuk makan gitu. Kita hidup kan karena makan gitu loh. Tapi makan kita udah nggak boleh ini itu kok serba salah ya, makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya kayak ya Allah, nikmat makan sudah dicabut ya gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku udah nggak bisa makan loh gitu. Aku udah nggak bisa makan apa-apa loh gitu. Aku rasanya kayak langsung banget, dan di situ aku baru sadar ternyata rezeki yang paling berharga dan tidak ada harganya
itu adalah nikmat makan, adalah sehat. Makan sehat, benar. Iya. Dan kita mungkin selama ini kurang saya ya mungkin kurang bersyukur ya, maksudnya Betul. selama ini dikasih nikmat makan Aku juga kurang apa ya. bersyukur, Kak. Aku juga kurang bersyukur, pinginnya ya Allah aku pengen kurus ya, doaku dulu kayak gitu. Aku pengen Bener-bener kurus. sama Kak, beneran sebelum aku sakit itu emang aku kayak omong-omongan ya sama suami, udah makan enggak ya, aku nggak makan, aku cuma ngabisin sisanya makan dari anak-anak, aku pengen kurus. Jadi aku pas sakit aku langsung sama suamiku, makanya doa itu yang baik-baik, jangan minta kurus, sekarang kurus beneran. Sampai aku tuh Kak, namanya sakit ya, akhirnya kan ada kerabat yang jenguk, saudara jenguk, dapat makanan enak gitu, aku kayak roti coklat gitu kan, aku menghindari banget kan. Nah, menurut aku roti itu udah nggak boleh makan kan pokoknya. Jadi makanan enak itu aku kasihin saudaraku sebelah rumah gitu kan, daripada nggak kemakan gitu kan. Anakku, maksudnya dimakan anakku kan cuman kecil-kecil ya, nggak kira habis gitu kan. Di rumah pun juga aku nggak bisa makan, jadi aku kasihkan saudaraku kayak gitu. Aku nggak bisa makan. Ya Allah. Padahal dulu waktu masih sehat aja dikasih kayak gitu ditolak-tolak, nggak mau dimakan ya nggak? Iya benar. Kan jadi Yang kurang bersyukur sekarang sih kayak gitu, nggak bisa makan ya kan. Tapi Kak, tadi tuh aku kan coba ya, aku tuh agak bandel mungkin ya. Aku tuh tadi kan saudaraku beli gorengan gitu kan, aku tuh pengen banget. Terus aku tuh tadi nggak ada orang kan di rumah, terus aku pengen makan, jadi aku makan separuh gorengan, tahu isinya. Ya Allah, rasanya nikmat banget ya Allah. Aku kayaknya udah lama banget nggak pernah makan gorengan ya. Pas makan tahu itu rasanya ya Allah, tahu isi itu rasanya enak banget, kayak makanan paling enak yang aku makan hari ini. Bener-bener aku juga pernah ngerasain itu Kak. Sampai tahu nggak Kak ya, sampai aku tuh nahannya sampai begini loh, ya Allah nggak apa-apa, anggap aja aku tuh puasa, saking kepinginnya ya, aku sampai ya Allah nggak apa-apa, ini aku lagi puasa, suatu saat pasti aku bisa makan, aku sampai kayak gitu Kak, saking kepinginnya. Jadi kalau memang benar-benar kepingin ya sampai nggak ketulungan, paling aku makan ya, aku punya, aku tahu nih rasanya kayak gini, udah aku lepeh langsung. Yang penting makanan itu nggak sampai di perut, nggak sampai di tubuh ya. Yang penting cukup lidah aja yang ngerasa. Kalau lidah kan nggak masalah, ya kan? Jangan dicerna oleh tubuh. Aku berpikiran kayak gitu. Sampai aku punya aku jadi tuh iya jadi tapi kan masalahnya tadi aku kan makannya pakai happy ya, jadi aku makannya tapi nggak kerasa Kak, nggak sakit tahu. Biasanya kan kalau kemarin tuh ya masih awal-awal tuh aku kalau habis makan apa gitu coba kan tempe goreng itu udah perut kananku tuh langsung kayak kasih tanda sengkering gitu, kayak sakit gitu, udah gitu kan. Nah itu tadi makanya pakai bahagia mungkin ya, jadinya nggak sakit. Aduh, ya Allah. Aku jadi nyuri ya, maksudnya aku ini kan dalam proses harusnya masih diet ketat gitu ya, tapi aku tuh nakal, aku tuh ceroboh tadi, aku nggak tahan. Enggak apa-apa, berdoa saja, berdoa ya kan, sama obatnya terus rajin diminum, terus happy ya Kak, happy jangan lupa. Bener, lagi pengen nonton YouTube ya, mendingan jangan nonton sinetron ya. Enggak suka, bikin emosi tuh, mendingan nonton lucu aja Kak. Yang tadinya kita nggak lucu gitu ya, ya udah kita anggap aja lucu, ketawa sendiri, pokoknya dinikmatin aja film lucu-lucunya ya kan. Jadi aku sekarang mulai fokus ya, ini kan
mau ikut tes P3K lah, maksudnya mau ada penerimaan itu. Jadi bulan depan tuh aku ujian Kak, jadi aku istirahat 1 bulan di rumah nggak kerja. Itu aku manfaatin buat belajar untuk persiapan ujian tes P3K itu. Semoga aja aku positive thinking aja. Ujian-ujian yang aku alami itu akan berakhir indah ya Allah. Aku cuma itu, jadi aku ikhlas apapun ujianmu. Pokoknya aku jalani yang begini. Ya, amin. Pokoknya apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan itu yang terbaik ya Kak. Positif thinking Iya. sama Allah. Mungkin sampai di sini dulu curhat-curhat batu empedunya. Makasih ya Kak. Nggak ada lagi unek-unek kan yang ingin ditanyain? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nggak ada. Pengennya nanti cerita bahagia kalau hasil USG-nya udah sembuh gitu. Iya sip, ditunggu kabar baiknya. Jadi nanti Iya. rencana kontrol lagi kapan? Ini kan sama dokternya kan ditunggu untuk persiapan operasi Kak. Ya, jadi ini aku bingung. Aku mau kontrolnya ini ke sana itu kan harus dokter saya siap operasi gitu kan. Aku jadi ini bingung. Aku kalau dokter bedah lagi pasti ditanyain di mana gitu kan Kak. Jadi aku bingung masih Kak, ini apa ke penyakit dalam aja ya untuk terus nerusin obat pemecah batunya itu. Karena kan aku punya 2 rujukan tuh. Ke poli penyakit dalam sama ke poli bedah gitu. Iya, tapi saran aku kalau misalkan belum operasi atau nggak operasi, kakak pokoknya jangan sampai nggak minum obat dari dokter. Jadi obat dari dokter itu nggak boleh putus. Kakak kan mungkin di situ di dosnya ada aturan juga ya, ada bacanya. Kalau obat ini tidak boleh putus ya kan, harus diminum rutin. Ya kan, usahakan kalau obat sudah habis, kakak cari beli lagi. Mungkin dari dokter itu atau dari apotik. Kalau misalkan nggak ada merek yang sama, merek yang lain juga nggak apa-apa sih. Itu kalau kemarin sempat keputus gimana ya Kak, yang pas opnam itu? Karena aku nggak bawa obat tuh. Ya udah nggak apa-apa, anggap aja positive thinkingnya gini, anggap aja itu juga kan baru berapa hari kan, baru berapa. Benar. Iya nggak lama gitu kan, ya udah anggap aja ini mulai dari sekarang juga harus rutin, karena aku juga pernah kan. Iya. Aku pernah yang awal-awal itu cuma seminggu doang minum, habis ya udah aku nggak kontrol lagi gitu. Pernah. Kemudian aku periksa lagi ke dokter, nah baru aku fokusin di situ. Gitu. Jadi saran aku kalau memang belum operasi ya tetap harus diminum obatnya, jangan sampai putus, dan kalau bisa didoping dengan herbal. Herbalnya ya itu mungkin jus apel setiap hari atau cuka apel. Iya benar, cuka apel. Itu kalau pengalaman aku, tapi kalau kakak nemuin herbal batu empedu yang lain yang menurut kakak mungkin itu bagus ya nggak apa-apa, nggak masalah minum yang kakak maksud itu. Tapi saran aku sih obat dokter tetap diminum, dan kalau memang mau lebih booster lagi ya itu herbal, dibantu herbal. Tapi herbal itu kan hanya membantu gitu Kak. Kak, cuka apel itu kakak merek apa ya? Atau beli online atau gimana? Aku merek Brek dan beli online. Ini nanti di video ini aku cantumin juga di deskripsi atau di keranjangnya. Aku sering kok cantumin. Soalnya semakin banyak yang nanya kan merek apa. Jadi aku cantumin itu yang memang aku pakai. Dan aku juga di akun aku juga aku udah buat toko, ya kan, di situ kakak lihat aja ada komunitas, ada video short, ada live, terus di bagian belakang tuh ada toko. Nah di situ nanti aku udah cantumin herbal batu empedu yang aku pernah pakai. Oh iya. Nanti aku lihat lah. Aku punya, tapi belinya udah agak lama dan dimasukkan kulkas, dikeluarin gitu. Emang segelnya belum kebuka gitu loh Kak. Tapi aku takut mau minum. Mereknya apa? Mereknya apa ya? Bukan Brek ya? Beda ya? Bukan. Ya udah nggak apa-apa, diminum aja selama belum expire. Nggak apa-apa. Iya nggak expired sih, cuman mau minum kok takut ya, karena
nggak, maksudnya kesimpannya itu nggak jelas, kayak Ya memang takutnya aku kena juga nggak simpan di matahari kulkas. atau apa Nggak gitu. pernah aku simpan di kulkas, Kak. Oh, di luar ya, nggak Iya, apa-apa ya. iya nggak apa-apa selama nggak expired, nggak apa-apa. Itu kan juga Mm-mm. fermentasi kan, fermentasi apel kan, gitu. Tapi Udah kebuang kayak udah nggak ada. tapi aku pernah punya pengalaman kemarin kan aku sharing-sharing kan sama Mm-mm. orang juga, dia minum cuka apel yang mereknya beda, tapi reaksi di badannya dia itu kayak ada sakit-sakit lah, kayak gitu Kak. Tapi kalau aku yang aku Hmm. punya brand, aku nggak pernah namanya ada keluhan apa gitu, nggak ada Kak. Malah di badan aku lebih enak Oh, kalau minum itu. oh, Entah oh, ya mungkin ya ya merek ya. yang ini ya, mungkin entah merek beda-beda kali ya gitu. Mm-mm. Terus itu nggak ada ini ya, kan cuka apel itu identik sama asem ya. Kalau diminum itu nggak perih Enggak, ke perut ya, ke enggak. lambung gitu. Aku nggak Enggak apa-apa. ya? Aku nggak perih dan ya kalau misalkan kakak perih ya, mungkin minumnya setelah makan aja. Tapi Oh gitu, kalau aku oke. malahan misalkan emah kambuh ya, asam lambung kambuh, aku malah minum minum cuka apel tuh malah gas-gas hilang, malah ringan di perut. Oh, Kalau aku iya sih. Aku pernah baca karena itu kan asam nanti, tapi masuknya kalau udah masuk itu dia berubah berubah jadi itu basah. jadi basah, basah apa gitu ya, Iya. kalau nggak salah ya. Heeh. Gitu. Iya gitu. Ya, 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 ya. Jadi tubuh kita kalau sehat kan basah kan. Mm-mm. Jadi tubuh kita tuh Iya, akan benar-benar. menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuhnya sendiri gitu loh. Gitu. Jadi aku rutin Iya, gitu. Itu bagus banget sih. Sampai sekarang ini iya, aku iya, iya. minum. Jadi meskipun makanan apa, pokoknya diimbangi sama cuka apel, insya Allah mungkin loh ya, mungkin loh ya. Jadi kayak tubuh itu kayak ngeluh sendiri gitu loh Kak, mungkin Iya, loh ya. iya Jadi positif tingginya gitu kan. iya, heeh. Dan aku ngerasain sendiri Kak, Hmm, ketika aku lagi capek-capek, badan aku capek-capek, aku minum cuka apel ya malamnya. Paginya Kak, aku badannya tuh enak banget, bangun tuh tinggal bangun. Enteng banget rasanya. fresh ya, fresh ya. Iya fresh, itu yang aku memang alami bener-bener. Makanya aku nggak lepas dari cuka apel sampai sekarang. Meskipun minumnya Hmm, aku jarang-jarang ya. Kalau sekarang kan ya hanya mm-mm, untuk maintenance saja kan, untuk perawatan doang. mm-mm. Iya, iya. Gitu. Tuh, Bismillah ya, wes Iya Kak. ikhtiar. Iya deh. Jangan lupa nanti kalau misalkan belum operasi atau gimana, jangan lupa per 3 bulan USG Kak, untuk Heeh. melihat Oke. batunya berkurang apa enggak, ya kan? Hmm, Melihat iya, iya. perbedaan 3 bulan kemarin sama 3 bulan yang sekarang. Hmm, karena rata-rata teman-temanku yang mengalami batu empedu itu semuanya operasi, Kak. Jadi satu tempat kerjaku itu ada beberapa yang mereka batu empedu yang udah 6 cm dan 6 buah gitu kan. Mereka harus diangkat kantung empedu dan salurannya gitu. Yang satunya juga gede gitu, diambil juga, dan itu operasi besar, maksudnya kayak 12 cm, bukan laparoskopi gitu. Kadang bimbang antara operasi sama enggak. Makanya aku kayak galau ya, mau operasi apa enggak. Tapi kok aku sekarang nggak ada keluhan setelah makan apel gitu loh Kak. Selama makan apel tuh aku bener-bener nggak ada keluhan. Padahal aku coba waktu itu pas kontrol tuh kan ke radiologi, itu aku naik turun tangga, aku 2 lantai kan, itu aku nggak ngos-ngosan. Biasanya tuh aku kayak jalan sini sana tuh engap gitu loh, kayak capek, gampang capek gitu, pengen rebahan aja. Setelah terapi apel tuh aku jadi apa namanya, kok enak gitu loh. Enteng gitu ya. Enteng. Coba Mm-mm. aja ditambah cuka apel Kak. Seperti yang tadi Iya, kan iya, iya. membuat tubuh kita menjadi basah Mm-mm. kan daripada asam kan. Itu iya benar, itu dicampur air hangat ya, 2 sendok campur Iya. air hangat 1 gelas sebelum Betul. makan ya, Iya, sebelum makan. Kalau memang sama mau tidur. perih ya, sehabis makan nggak masalah. Oke. Tapi lebih bagusnya sebelum makan. Jadi pas bangun tidur itu loh, pas bangun tidur. Iya, 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 iya. Oke, Kak. Dan air hangat itu emang bagus buat tubuh ya. Iya, betul. Betul. Mungkin sampai di sini dulu Oke, ya. makasih ya Kak Leli. Semoga Iya, sehat Kak. selalu, Amin. bahagia selalu. Amin. Sama-sama. Kakak harus semangat, tetap semangat, positif Iya, thinking. Semoga lekas iya. sembuh ya. Aku tunggu kabar baiknya. Amin, amin. Jangan lupa 3 bulan Iya. nanti kontrol.
ya. Siap. Rajin minum obatnya. Oke, jangan lupa bahagia. Iya, oke. Jangan lupa bahagia. Iya, makasih sekali. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.